Oke, kembali lagi dengan saya Yasin di sini di channel Teman Kerja. Seperti judul dari video kali ini, kita akan membahas terkait dengan salah satu jurusan yang mungkin berpotongan antara dua disiplin keilmuan, yaitu psikologi dan manajemen. Kenapa video ini penting? Karena bagi lulusan S1 psikologi yang akan melanjutkan profesi ataupun perusahaan yang akan meng-hire seorang psikolog industri, maka video ini dirasa akan sangat cocok. Sebelumnya, apa sih psikologi industri dan organisasi dan apa pendidikannya? Oke, seperti kita bahas pada video sebelumnya, di mana psikologi adalah ilmu yang mempelajari terkait perilaku dan proses mental yang melatar belakanginya. Sekarang kita tarik pada sisi perusahaan, di mana psikologi industri adalah mempelajari perilaku karyawan selama bekerja di perusahaan, serta mengenai proses mental yang menjadikan karyawan tersebut dapat berperilaku, baik perilaku yang baik seperti peningkatan kinerja ataupun produktivitas, ataupun perilaku yang buruk seperti sering bolos kerja ataupun banyak target yang tidak tercapai. Psikolog akan mencari proses mengapa karyawan berperilaku seperti demikian, maka organisasi perlu meng-hire seorang psikolog. Pendidikan sendiri ketika mengacu pada kurikulum baru, maka untuk menjadi seorang psikolog industri dan organisasi harus mempunyai latar belakang S1 psikologi dan S2 mengambil profesi psikolog. Sehingga nanti ketika lulus akan menjadi seorang psikolog yang bekerja di ranah industri. Maka kemudian tak jarang lulusan dari bidang ini adalah akan menjadi seorang HR atau HRD atau sekarang akrab dikenal dengan sebutan human capital. Yang membedakan dengan jurusan lain ketika menjadi seorang HR adalah ketika menghadapi karyawan yang bermasalah, psikolog akan lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan dan skill-skill yang sudah dimilikinya, seperti konseling, coaching, dan pembuatan sistem-sistem perusahaan yang bertumbuh pada kondisi karyawan. Oke, karena kita akan membahas dunia industri, maka kali ini kita akan membahas pertama kali adalah tentang perkembangan industri, di mana sampai saat ini industri sampai pada titik 4.0 menuju 5.0. Industri 1.0 merupakan era pertama kali industri berkembang, dimulai pada tahun 1830 sampai 1840. Pada era ini ditandai dengan ditemukannya hal-hal mekanik seperti penggunaan air dan tenaga uap. Kemudian industri 2.0 yang terjadi pada akhir 1800-an, dimulai dengan penemuan elektrik, produksi massal, dan perakitan jaringan. Kita lanjut ke industri 3.0, ditandai dengan komputerisasi dan automatisasi yang terjadi pada awal 1970. Kemudian pada hari ini kita di zaman 4.0, di mana ditandai dengan cyber physical system dengan berbagai kecanggihan dari internet sehingga membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Kemudian kita akan lanjut lagi mengintip bagaimana peran HR yang kemudian sekarang ikut berkembang mengikuti perubahan industri yang ada. Kita mulai dari perjalanan awal HR, di mana HR adalah departemen personal yang tugasnya adalah mengurusi administrasi karyawan, baik itu gaji, regulasi, dan administrasi lainnya. Peran HR dalam hal ini adalah di belakang layar, sehingga sering tidak terlihat. Pada masa ini, fokus HR adalah pada penggajian karyawan saja. Selain itu, posisi ini masih dalam jabatan sebagai karyawan biasa, yaitu staff. Kemudian berkembang lagi pada bagian operasional, di mana tugas-tugas rekrutmen dan seleksi, reward, penilaian karyawan sudah mulai diperankan oleh HR. Kemudian juga sudah mulai masuk sistem pengembangan dan pelatihan karyawan. Di sini HR sudah mulai melirik menjadi salah satu departemen fondasi organisasi. Pada perkembangan selanjutnya, HR sudah mengenal sistem manajemen talenta, serta di beberapa perusahaan sudah dimasukkan di ranah manajemen, di mana HR sudah masuk dalam pembuatan keputusan, tugas-tugas terkait manajemen, leadership, dan coaching. Kemudian sampai saat ini perusahaan semakin sadar bahwa karyawan adalah aset perusahaan. Oleh karenanya, kemudian muncullah istilah human capital, di mana manusia adalah model awal perusahaan. Di mana peran HR pun meluas dari yang dulunya hanya mengurusi gaji karyawan saja, sekarang sudah menjadi partner bisnis bagi perusahaan, di mana tugas dan tanggung jawabnya adalah berkaitan dengan penentuan strategi bisnis perusahaan berdasarkan pertimbangan sisi karyawan, sehingga strategi bisnis bisa mengutamakan modul manusia yang sudah ada. Oke, terlepas dari menjadi HR, seorang psikolog bio dengan SIP, surat izin praktek psikologi yang dimiliki, bisa membuat biro psikologi mandiri. Selain itu juga bisa menjadi seorang dosen dengan ijazah S2 yang dimiliki, ataupun menjadi seorang pengusaha, karena tren milenial saat ini adalah menjadi pebisnis, bukan menjadi karyawan. Melihat lagi baru-baru ini banyak milenial yang menolak untuk menjadi PNS. Oke, itu sekilas terkait pekerjaan dan dari psikologi industri dan organisasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami semangat untuk membuat konten selanjutnya.